Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Sesungguhnya salah satu di antara tujuan ataupun maqasid syariah, tujuan syariat adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ini adalah salah satu tujuan Allah menurunkan Islam kepada manusia, yaitu agar manusia bisa kembali kepada fitrah mereka. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumush syayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus, yaitu di atas fitrah mereka, namun datanglah setan-setan menyesatkan mereka. Jadi salah satu talbis iblis terhadap manusia adalah mengeluarkan mereka dari fitrah, sehingga mereka berjalan tidak di atas fitrah mereka sebagai manusia. Dan itu pula yang dilakukan iblis terhadap kaum sufi, yaitu mengeluarkan mereka dari fitrah dan melanggar fitrah itu sendiri. Di antaranya adalah banyak sekali riwayat yang dinukil kepada kita dari mereka tentang kebiasaan mereka untuk tidak tidur, tidak memberikan hak bagi tubuh, menyiksa diri dengan berbagai ibadah-ibadah, amal-amal yang mereka pandang ibadah, tapi sebenarnya itu bukan ibadah. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang harus ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka itu tidak termasuk ibadah atau tidak tergolong ibadah, walaupun pelakunya merasa itu ibadah. Lebih tepatnya ini adalah amal-amal yang mereka kerjakan dengan anggapan bahwa amal itu mendekatkan mereka kepada Allah. Tapi ternyata tidak. Amal itu tidak mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas penukilan dari Abul Hasan Yunus bin Abi Bakar Asyibli. Dia berkata, suatu malam ayahku berdiri mengerjakan sholat dengan satu kaki berpijak di atas lantai, sedang kaki yang satunya lagi terjulur ke bawah. Aku mendengar ayahku berseru sambil menatap mata. Sambil menatap matanya, jika kamu terpejam, yaitu dia berkata kepada matanya, aku akan lemparkan kamu ke bawah. Ayahku terus dalam kondisi seperti itu hingga subuh tiba. Keesokannya, ayahku berkata kepadaku, anakku, semalam aku tidak mendengar ada makhluk yang berzikir kepada Allah selain ayam jantan yang harganya sepertiga dirham. Jadi seperti itu, dia mengerjakan sholat malam dengan berpijak di atas lantai dengan satu kaki. Dan dia tidak memejamkan matanya sampai pagi. Artinya dia tidak tidur. Nah, ini adalah hal yang kita katakan tidak sejalan dengan ibadah yang dikerjakan Nabi. Nabi juga tidur dan Nabi juga mengerjakan sholat. Seperti yang dinukil kepada kita tentang 3 orang yang mendatangi Aisyah bertanya tentang ibadah Nabi.
dan mereka merasa itu sedikit. Maka mereka berkata, salah satunya adalah, wa amma ana fa usalli al-lail fala arqud. Adapun aku akan mengerjakan solat malam dan aku tidak akan tidur. Maka ketika berita itu sampai kepada Nabi, Nabi berkata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Ya, salah satunya adalah dia akan mengerjakan solat malam, ya, aqumul lail wala arqud. Tidak akan tidur. Solat malam semalaman tanpa tidur. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, kenapa ada orang-orang yang mengatakan seperti itu? Ama ana, ya, asumu wa uftir, wa usalli wa arqud, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun aku berpuasa, aku juga berbuka. Aku sholat, aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Itu aku juga berumah tangga. Ya, tidak menghindari kaum wanita. Fitrahnya seperti itu. Ya, manusia perlu tidur. Karena memang fitrah mereka tidur. Maka Allah suruh kita untuk tidur pada waktunya, pada waktu-waktunya. Ya, seperti malam hari, bahkan Nabi menganjurkan kita untuk tidur siang, walaupun sekejap. Ya, ya kita diperintahkan bahkan untuk makan dan minum. Ya, fakulu wasrabu, wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu. Walaupun kita tahu ya, tanpa disuruh pun, kita akan makan. Kita akan minum. Tapi Allah tegaskan gitu. Kulu wasyarabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, nah demikian. Walaupun manusia tanpa disuruh, ya dia akan tetap makan. Tanpa disuruh, manusia akan tetap tidur. Ya, tapi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu termasuk perkara yang harus mereka kerjakan karena itu adalah fitrah mereka sebagai manusia. Yang tidak tidur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu tidur. Makhluk perlu tidur. Ya. Allah tidak perlu makan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu minum. Kita yang perlu makan dan perlu minum. Ya. Nah, demikian. Jadi syariat itu diturunkan agar manusia bisa berjalan dengan baik di atas fitrah mereka. Dan setan kerjanya adalah mengeluarkan manusia dari fitrah tersebut. Sehingga setan menyuruh kita untuk melanggar batasan syariat supaya kita keluar dari fitrah kita. Nah, demikian. Maka hal yang dianggap ibadah itu oleh mereka ternyata itu bukan ibadah. Ya, kalaulah itu ibadah, Nabi tidak akan mencela mereka seperti orang yang puasa terus-menerus tidak berbuka. Ya, itu sama dengan dia mengerjakan puasa wisal. Sementara puasa wisal itu dilarang dalam syariat Islam. Ya, dalam Islam, Nabi melarang kita mengerjakan puasa wisal, yaitu menyambung puasa hari ini dengan puasa besok, tanpa buka, tanpa makan sahur. Ya, tanpa berbuka, tanpa makan sahur. Nah, demikian. Ya, demikian pula sholat malam terus-menerus tanpa tidur. Ya, ini menyimpang, tidak sejalan dengan sunnah Nabi. Nabi menganjurkan kita untuk segera tidur agar bisa bangun malam. Atau kita kalau tidak bisa bangun malam, maka kita sholat dulu sebelum tidur, baru kita pergi tidur. Artinya memang Allah ciptakan malam itu untuk tidur. Ya, itulah salah satu aktivitas terbaik manusia di malam hari, yaitu tidur. Kenapa? Karena itu adalah hak tubuh mereka. Maka bukan merupakan kebaikan, walaupun dipandang kebaikan, kalau misalnya dihabiskan satu malaman dengan zikir misalnya. Atau baca Quran misalnya. Walaupun itu baik ya, zikir itu baik, baca Quran itu baik, seperti halnya sholat juga baik. Tapi kalau kita isilah waktu itu dengan amal tersebut, ya, hingga merenggut ya dan merampas hak tubuh kita, yaitu tidur, maka itu tidak menjadi kebaikan. Nah, ini yang menjadi kacau di kalangan kaum sufi. Mereka kira
itu adalah kebaikan-kebaikan yang menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya tidak, ya. Nah, maka kalau kita perhatikan tadi ya, penukilan dari Asyibli tadi, ya pertama dia membahayakan diri sendiri. Ya, karena jika dia tertidur, dia akan terjatuh dari lantai, dari atas lantai. Ya, itu artinya dengan melakukan tindakan tersebut dia telah berpotensi untuk mencelakai dirinya sendiri. Sementara kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Ya, nggak boleh kita melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita. Ya, maka sebagian aktivitas yang ekstrim itu tidak boleh dilakukan. Di dalam buku larangan syariat, termasuk bab larangan adalah ya olahraga yang sifatnya ekstrim, yang bisa membahayakan jiwa. Ya, nah demikian. Itu tidak boleh dilakukan. Ya seperti kita lihat banyak orang-orang yang melakukan olahraga ekstrim, yang bisa saja itu merenggut jiwanya, walaupun ya kita katakan tindakan safety ataupun pengamanan sudah dilakukan, tapi karena memang pada dasarnya berbahaya, ya maka itu tidak boleh, karena kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup, ya karena bagi kita hidup itu adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Nah, tidak menyia-nyiakannya, ya dengan melemparkannya kepada bahaya seperti di sini, ya. Jadi tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian kedua, ya, dia telah mencegah mata atas ataupun dari haknya. Hak mata itu adalah tidur, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna li jasadika alaika haqqan, ya, yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li zawjika alaika haqqan, wa inna li ainika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu punya hak yang wajib kamu tunaikan. Istrimu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Dan matamu juga punya hak yang kamu punya kewajiban untuk menunaikannya. Jadi hak mata apa? Tidur. Ya, hak mata tidur. Ya, maka kalau ya kita dalam keadaan ngantuk berat, maka jangan dipaksakan. Karena mata sudah minta haknya, kasihlah, berilah haknya. Ya. Dalam riwayat lain hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dikatakan idza na'isa ahadukum falyarqud. Jika salah seorang dari kamu mengantuk, hendaklah dia tidur. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam satu riwayat ada tambahan, yaitu ketika sedang sholat. Sedang sholat saja, ya. Kalau ngantuk kita harus tidur, apalagi tidak sedang sholat. Ya, mafhum muwafaqah aulawinya seperti itu. Atau kias aulawinya seperti itu. Kalaulah sedang sholat saja kita disuruh tidur dulu, ya, karena bisa mengganggu sholat kita. Lalu bagaimana pula dengan aktivitas-aktivitas lainnya, misalnya nyetir misalnya, ya kalau ngantuk berat atau kalau kita ngantuk, ya maka tidurlah, berhenti tidur, ya. Nah, karena membahayakan orang kalau kita menyetir misalnya dalam kondisi ngantuk, ya, karena mata sudah menuntut haknya, maka berilah hak itu kepada mata, maka tidurlah, menepilah, cari rest area atau tempat istirahat, lalu istirahat, ya, tidurlah. Ya, sholat saja kita mengantuk, kita diperintahkan tidur, apalagi yang lain, kira-kira demikian, ya. Nah, maka secara umum Nabi mengatakan, idza na'isa ahadukum falyarqud. Jika salah seorang dari kamu mengantuk, hendaklah dia tidur, ya. Nah, suatu ketika ada satu riwayat juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, ya,
Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid dan melihat ada tali yang melintang terpasang di masjid. Ya, ternyata itu dipasang oleh Zainab. Tali ini ya punya Zainab. Ya, Zainab berpegang pada tali itu kalau dia sudah capek, ya, sholat, maka dia akan berpegang pada tali itu, ya, supaya ya tidak jatuh, ya. Maka ia membentangkan tali itu lalu dia sholat. Ya, apabila dia ngantuk atau capek, dia berpegang pada tali itu. Atau sudah letih, maka dia berpegang pada tali itu. Maka melihat itu Nabi berkata, Nabi memerintahkan agar melepas tali tersebut. Agar melepas tali tersebut dan berkata, liyusalli ahadukum nasyatahu. Fa'idha kasala au fataro falyaq'ud. Hendaklah salah seorang dari kamu itu sholat menurut kemampuan dan gairah yang ada pada dirinya. Apabila dia sedang malas atau lemah, maka duduklah. Ya, kadang-kadang ya, kita kondisinya capek ya. Capek. Sementara kita mau sholat ini. Maka kita bisa sholat dalam kondisi duduk. Itu sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib ya kita wajib berdiri. Kecuali kita tidak mampu berdiri, maka duduklah. Gak mampu duduk, maka berbaringlah. Ya, jadi ada syarat kemampuan di situ, yaitu mampu untuk berdiri. Tapi sholat sunnah nggak ada kita kata ketentuan itu tidak berlaku pada sholat sunnah. Sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, ya kita boleh duduk. Ya, kita boleh mengerjakan sambil duduk. Hanya saja Nabi menjelaskan pahalanya setengah dari pahala orang yang sholat berdiri. Ya, apalagi kita memang perlu untuk duduk. Ya, ada banyak faktor. Kata Nabi di sini, kasal, malas, bisa jadi. Ya, kita mau mengerjakan sholat duha ini atau malam ya, misalnya lah ya. Ya, agak malas begitu. Maka kita sholat sambil duduk boleh. Ya, itu tidak mengapa. Nabi pernah sholat di atas kendaraan. Ya, nah kalau memang lagi kondisinya ya memang moodnya lagi nggak baik gitu ya. Karena manusia kan mood-moodan juga. Ya, lagi semangat dia, maka ya dia kerjakan mungkin lebih panjang ibadah itu. Ya, lagi malas dia mungkin agak sedikit singkat ataupun ringkas. Ya, nah demikian. Atau juga dia kena fataro. Fataro itu kondisi lemah. Ya, kondisi lesu gitu ya. Ya, banyak faktor juga membuat orang itu lesu. Ya mungkin karena kecapean beraktivitas di siang hari mungkin, atau yang lainnya. Maka dia boleh mengerjakannya sambil duduk. Falyaqud kata Nabi. Ya, maka duduklah. Ya. Al-Husain bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saffar mengutarakan, Asyibli ya, pernah keluar pada hari Id. Dia pun mencukur bulu mata dan alisnya. Lalu memakai perban. Ya. Dan ya ini tentunya kondisi yang tidak dibenarkan juga ya, mencukur bulu mata dan alis ya, lalu pakai perban. Lalu dia mengatakan, orang-orang ya, punya waktu untuk berbuka dan ada waktunya pula berhari raya. Sementara aku hanya seorang diri dan akulah satu-satunya, katanya dalam syairnya itu. Ya, nah ini juga kondisi yang nggak dibenarkan ya, kita mencukur bulu mata, bulu alis, ya. Nah demikian. Tapi itu dilakukan oleh mereka. Ya, dan ya yang menghendaki manusia keluar dari fitrah itu adalah syaitan. Sementara pencipta kita Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita berjalan di atas fitrah. Ya, agar kita mengikuti fitrah kita sebagai manusia. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, diceritakan juga dari Abul Hasan bin Ali bin Muhammad bin Abi Sabir Ad-Dallal, dia bercerita, aku menghampiri Asyibli di Kubah, para penyair di Masjid Jami Al-Mansur. Saat itu orang-orang sedang berkumpul di sekitarnya.
ya. Nah, tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya di halaqah tersebut. Ya, di antara orang Baghdad kala itu tidak ada orang yang lebih ya rupawan daripada pemuda itu. Ternyata pemuda ini adalah pemuda yang rupawan. Pemuda ini dikenal dengan sebutan Ibnu Muslim. Maka melihat kehadiran pemuda itu, Asyibli berseru kepadanya, "Menjauhlah kamu." Tapi pemuda itu tidak mau beranjak pergi. Lalu Asyibli berkata lagi untuk yang kedua kalinya, ya, dan berkata, "Menjauhlah kamu dari kami, wahai syaitan." Namun pemuda itu tidak mau beranjak pergi. Pada kali ketiga, Asyibli berkata, "Menjauhlah kamu, jika tidak, demi Allah akan aku robek seluruh pakaianmu." Ya, ketika itu si pemuda mengenakan pakaian bagus, yang nilainya sangat mahal. Akhirnya mendapat ancaman tadi, pemuda itu pun pergi. Ya, nah, Ibnu Aqil menyoroti hal ini dan beliau mengatakan, ya, karena setelah itu Asyibli melantunkan sebuah syair yang intinya, isinya syair itu adalah menyalahkan Allah karena telah menciptakan pemuda yang tampan itu. Maka Ibnu Aqil berkata, ya, mengomentarinya dengan mengatakan, ya, siapa yang berkata seperti itu, dia telah tersesat dari jalan syariat. Ya, yaitu yang salah, Allah telah menciptakan pemuda dengan ketampanan seperti itu. Sebab dia telah menyatakan Allah menciptakan pemuda itu untuk menyebar fitnah. Padahal itu tidak benar. Allah menciptakan pemuda yang tampan itu untuk menjadi pelajaran sekaligus ujian. Ya, sebagaimana Allah menciptakan matahari, matahari dicipta untuk menyinari, bukan untuk disembah. Demikian ya bantahan dari Ibnu Aqil terhadap perkataan Asyibli tadi. Ya, nah demikian. Ya, seperti itulah ya hal-hal yang kadang-kadang muncul dari mereka, dari kaum sufi, yang itu ada unsur, ya, kita katakan kekonyolannya, ya, kejahilan terhadap syariat, dan sikap atau bentuk yang isinya itu keluar ataupun mengeluarkan diri mereka dari fitrah mereka sebagai manusia. Ya, nah, ya, ada kalanya manusia melakukan itu untuk menjadi pusat perhatian atau supaya dipandang hebat. Padahal ya yang hebat itu adalah orang yang hebat di mata Allah. Kenapa dia hebat di mata Allah? Karena dia menjalankan syariat Allah dengan baik. Ya, bukan di mata manusia. Karena hebat di mata manusia adalah kita melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya, tidak biasa, dan membuat mereka berdecak kagum walaupun itu bertentangan dengan syariat. Iya, seperti kata orang hari ini, kalau mau viral buatlah yang aneh-aneh. Kira-kira demikian, ya. Supaya orang kagum dan ya apa namanya? Menganggap kita hebat gitu ya. Ya, kita lebih daripada yang lain. Kita mempunyai kedudukan yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh mereka. Ya, maka Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, takwa itu adalah kita ya berjalan dengan istiqomah dan baik di atas syariat, di atas sunnah. Ya, ya. Nah demikian. Maka Imam Syafi'i pernah mengingatkan kita, ya, jika ada orang yang bisa berjalan di atas air, melayang di udara, ya, maka ya jangan kamu terpadaya dengannya, jangan kamu takjub hingga kamu mencocokkan keadaannya dengan sunnah. Apakah dia orang yang berjalan di atas sunnah atau tidak? Kalau tidak, ya mungkin itu adalah syaitan ya, yang membantu dia untuk melakukan hal itu. Ya, kalau dia orang yang betul-betul soleh dan bertakwa, ya mungkin itu disebut karomah. Ya, kalau tidak, ya ini bisa jadi tipu daya setan. Ya, nah demikian. Ya, tentunya orang soleh yang betul-betul bertakwa tidaklah melakukan hal-hal semacam itu. Ya, ya, dan juga tidak mau ya menghinakan diri sendiri dengan melakukan hal-hal konyol seperti yang dilakukan oleh kaum sufi ini. Ya, karena mereka berjalan di atas sunnah.
Dan sunnah itu ya mengembalikan manusia kepada fitrah. Ya, dan itulah maqasidus syariah. Ya, tidak ada syariat Islam yang isinya itu adalah kita mengingkari ataupun melawan fitrah kita sebagai manusia. Ya, nah itu salah satu di antara keistimewaan dinul Islam dibanding dengan agama-agama yang lainnya. Ya, dan juga itulah keistimewaan petunjuk-petunjuk Nabi atau sunnah-sunnah Nabi dibandingkan dengan pedoman-pedoman yang dibuat oleh manusia. Karena ini pedoman dari langit, ini petunjuk dari langit, ya, dan ya yang menurunkannya adalah pencipta alam semesta dan sekaligus pencipta manusia itu sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian, ya, kita katakan segala sesuatu yang melawan fitrah itu pasti datangnya dari setan. Ya, karena setan menghasung manusia untuk ya fala yughayyirunna khalqallah. Itu apa yang dicanangkan oleh setan ya dari apa namanya dari aksi mereka terhadap anak Adam, yaitu mereka anak Adam itu akan merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan keluar ya, dari fitrah mereka sebagai manusia. Ya, mereka akan keluar dari fitrah mereka sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini diantara ya perkara-perkara yang banyak digaungkan di kalangan kaum sufi, ya, kisah-kisah spektakuler, kisah-kisah yang membuat mungkin kita berdecak kagum, ya, dengan aksinya ataupun dengan apa namanya kita katakan perbuatan mereka, tapi yang mereka anggap itu adalah satu ibadah, padahal sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang benar ataupun baik ya dalam pandangan syariat, ya. Nah demikian, ya. Ya, seperti yang dinukil juga Ahmad bin Muhammad An-Nahwandi yang mengisahkan bahwa cucu Asyibli yang bernama Ali meninggal dunia. Lalu ibunya menggunting rambut saat musibah itu menimpa. Asyibli sendiri yang berjenggot tebal memerintahkan agar jenggotnya itu dicukur habis. Maka orang bertanya kepadanya, "Wahai guru, mengapa kamu berbuat itu?" Dia menjawab, "Perempuan ini mencukur rambutnya demi makhluk yang telah pergi. Ya, tidakkah sebaiknya aku mencukur jenggotku untuk zat yang tetap ada?" Ya, ya, ini kita katakan mencukur rambut karena dapat musibah ini termasuk niyahah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan itu tidak dibenarkan, ya, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, ya, dan menjambak-jambak rambut. Bahkan ini mencukur rambut karena musibah, ya, menggunting rambut karena musibah yang menimpa, ya. Gunting rambut boleh, tapi karena musibah ya kita melakukannya, ini termasuk perbuatan jahiliyah. Ya demikian pula mencukur jenggot itu tidak dibenarkan, ya. Karena perintahnya adalah liha, biarkanlah jenggot itu, peliharalah jenggot. Ya, nah itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala karena fitrahnya pria itu ya membiarkan jenggot ya pada wajah mereka, itu fitrahnya, dan setan ingin kita keluar dari fitrah itu, ya. Nah, alasannya sangat lucu, dia mengatakan perempuan ini yaitu apa namanya ibu dari cucunya itu, ya, mencukur rambut, ya, karena musibah. Maka dia mengatakan aku mencukur jenggot, ya, dia mencukur rambut demi makhluk yang telah pergi, yaitu anaknya, ya, anak si perempuan itu. Lalu dia mengatakan, tidakkah sebaiknya aku mencukur jenggotku untuk zat yang tetap ada, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta itu dari kita. Allah justru minta kita untuk memelihara jenggot itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga Abdullah bin Ali As-Sarraj pernah menceritakan bahwa Asyibli pernah mengenakan pakaian mahal. Lalu karena takut ujub dan syuhrah, dia pun melepasnya dan menaruhnya di atas api. Ya, yaitu dia membakarnya. Ini juga tidak benar, ya. Nabi pernah diberikan ya jubah dari sutra,
dan beliau tidak mengenakannya ya tentunya, ya. Tapi beliau memberikannya kepada Umar, ya, ya untuk dimanfaatkan, ya. Nah, jadi beliau tidak memusnahkan barang ataupun benda yang bisa dimanfaatkan. Ya, Nabi pernah diberi jubah yang mengganggu beliau saat sholat, lalu Nabi menyerahkannya kepada sahabat yang lain. Bukan untuk dipakai, tapi mungkin untuk dimanfaatkan. Artinya ketika Nabi tidak berkenan atas satu barang, ya mungkin karena manfaatnya kurang, beliau tidak membakarnya. Ya, beliau tidak memusnahkannya. Ya, selama bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan oleh orang lain mungkin. Ya. Nah, apalagi ini baju dan bukan juga baju yang haram, hanya saja dia mahal. Ya, lalu Shibli melepasnya dan membakarnya. Ya, karena takut ya terkena ujub dalam hatinya. Ya, menghindari ujub bukan dengan memusnahkan harta juga. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, jadi itu banyak dari sedikit dari banyak cuplikan ya dari kaum sufi tentang sikap-sikap mereka yang aneh, yang itu keluar atau tidak sejalan dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan juga tindakan-tindakan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang justru itu bertentangan dengan syariat Islam. Tapi mereka memandang itu hal yang justru yang utama ataupun yang baik, ya, yang mungkin menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka benarlah perkataan sebagian ulama bahwa tidaklah seorang ahli bid'ah itu bersungguh-sungguh dalam bid'ahnya, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mastahada qaumun fi bid'atin illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah satu kaum itu bersungguh-sungguh melakukan sebuah bid'ah, yaitu hal yang tidak ada contohnya dalam agama, ya, tidak ada tuntunannya dalam agama, melainkan ya dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pelakunya memandang atau merasa ya dia tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya tidak, ya. Hakikatnya dia justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.